Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, kampus Yogyakarta, dari semester 5, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1. Di sini kami akan memaparkan materi dari penugasan mata kuliah evaluasi penyuluhan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Emali Akbar, merupakan anggota dari kelompok 4 dengan nomor absen 19. Hai semua, aku Meliana Puspitasari dari kelompok 4, absen 20. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahrul dari kelompok 4 nomor absen 21. Nama saya Muhammad Farid Saputra Saleh, kelompok 4, nomor absen 22. Nama saya Muhammad Kurnia Apriyandi, saya dari kelompok 4, nomor absen 23. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fidran Abdinajar dari kelompok 4, nomor absen 24. Di sini kami akan memaparkan materi tentang menetapkan indikator, menyusun kisi-kisi, membuat dan memvaliditas instrumen EPP. Indikator merupakan variabel-variabel yang digunakan untuk mengindikasikan atau memberi petunjuk tentang sesuatu keadaan tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang ada. Menurut tujuan programnya, indikator terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, apabila tujuan program merubah kemampuan kognitif, maka indikatornya penguasaan pengetahuan, penguasaan pengertian, kemampuan menerapkan kemampuan analisis, kemampuan sintesis, dan kemampuan evaluasi. Yang kedua, apabila tujuan program merubah afektif, maka indikatornya adalah menyadari atau mau memilih, tanggap atau mau, yakin atau mengikuti, dan menghayati atau selalu menerapkan. Dan yang terakhir, apabila tujuan untuk merubah kemampuan psikomotor, maka indikatornya kecepatan, kekuatan, ketahanan, kecermatan, ketepatan, ketelitian, kerapian, keseimbangan, dan keharmonisan. Materi selanjutnya adalah menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan pedoman atau panduan dalam merumuskan pertanyaan instrumen yang diturunkan dalam variabel evaluasi yang akan diamati. Adapun langkah dalam menyusun kisi-kisi sebagai berikut. Langkah-langkah menyusun kisi-kisi. Tentukan variabel-variabel yang dipakai dalam kegiatan evaluasi. Variabel ini dapat tercermin dalam tujuan kegiatan evaluasi. Variabel ini dijabarkan menjadi sub variabel yang kemudian dibentuk menjadi indikator, kemudian berubah lagi dijabarkan lagi menjadi subindikator. Jika subindikator masih dapat dibagi komponen terkecil, maka komponen ini bisa dijadikan butiran-butiran pertanyaan. Seluruh butiran-butiran pertanyaan yang telah diselesaikan ditentukan dengan giliran akan ditempatkan pada lembaran instrumen seperti angket. Dalam hal ini bisa kuesioner. Selanjutnya melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap tes atau kuesioner yang ada pada poin ke-6. Berikut ini adalah contoh kisi-kisi instrumen evaluasi yang mana di dalamnya terdiri penomoran, kemudian tujuan, indikator, standar, kriteria, dan skor. Dan yang terakhir adalah alat ukur. Di materi berikutnya yaitu validitas atau bisa disebut kesahihan, berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Macam-macam validitas ada terdiri dari validitas isi, validitas konstruk, dan validitas empiris atau validitas kriteria. Menurut Grigori tahun 2000, validitas terbagi menjadi 3, yaitu validitas isi atau content validity, yang kedua validitas konstruk atau construct validity, yang ketiga validitas empiris atau validitas kriteria. Yang pertama, validitas isi atau content validity menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas, atau butir dalam suatu tes atau instrumen mampu mewakili secara keseluruhan perilaku sampel yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan diukur pencapaiannya. Kemudian yang kedua, validitas konstruk atau construct validity merupakan validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh item-item mampu mengukur apa yang benar-benar dimaksudkan yang hendak diukur sesuai dengan konstruk atau konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Yang terakhir, validitas empiris atau validitas kriteria terdiri dari 2 validitas, yaitu validitas internal dan validitas eksternal.
Reliabilitas instrumen yang berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas konsistensi tanggapan, mekanisme pemeriksaan reliabilitas tanggapan. Yang pertama tes retest, yang kedua tes belah dua, yang terakhir adalah bentuk ekivalen. Di dalam tes retest ini dilakukan pengetesan 2 kali dengan menggunakan suatu tes yang sama tapi di waktu yang berbeda. Kemudian di tes belah dua ini menggunakan pengukuran dengan 2 kelompok item yang setara pada waktu yang sama. Yang terakhir di bentuk ekivalen dilakukan pengukuran dengan menggunakan 2 tes yang dibuat setara kemudian diberikan kepada responden atau objek ukur tes dalam waktu yang bersamaan. Yang terakhir, reliabilitas konsistensi gabungan item, itu metode pengukuran reliabilitas. Yang pertama, metode KR20, teknik pengukuran reliabilitas berkenaan dengan item pertanyaan yang sama, memiliki 2 pilihan jawaban atau pernyataan yakni jawaban benar atau salah, ya atau tidak. Bila ya, maka diberi nilai 1 dan bila tidak, maka diberi nilai 0. Kemudian metode tes ulang atau tes retest, uji ketelitian seperti ini dilakukan dengan mencobakan instrumen yang diuji kepada sekelompok responden. Kemudian setelah selang beberapa waktu kemudian, kegiatan seperti itu dilakukan kembali pada kelompok responden yang sama. Kemudian metode bentuk paralel atau sejajar. Uji ketelitian teknik ini adalah mencobakan instrumen yang sama kepada kelompok responden yang memiliki karakteristik yang relatif sama pada waktu saat yang bersamaan. Dan yang terakhir adalah metode belah dua atau split half method. Uji ketelitian ini diberlakukan kepada instrumen yang memiliki 2 alternatif ya atau tidak, atau jawaban ya atau tidak, benar atau salah, atau hanya satu jawaban yang penilaiannya hanya 2 kategori benar atau salah. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.